Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak SMP Progresi Bumi Sholawat? Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi belajar biologi. Untuk materi kali ini, kita akan belajar tentang fertilisasi dan menstruasi. Nah, seperti dilihat ada gambar ini. Ini ada dua gambar yang sangat cute sekali ya. Apa maksudnya ini? Kita akan pelajari di sini. Masih ingatkah kalian dengan organ reproduksi pria dan organ reproduksi wanita? Ini adalah gambar organ reproduksi pria jika dilihat dari samping. Sedangkan ini adalah gambar organ reproduksi wanita jika dilihat dari depan. Nah, pertanyaannya adalah, organ apa sih yang menghasilkan sel gamet, ovum, dan sperma? Seperti yang kita pelajari kemarin, sel gamet itu ada dua. Ada sel ovum dan sperma. Yang pertama kita bahas ovum dulu. Ovum, di mana sih dihasilkan? Iya, ovum atau sel telur dihasilkan di sini. Ini adalah ovarium, tempat menghasil ovum. Pertanyaan kedua, sperma. Di mana sih sperma dihasilkan? Iya, sperma dihasilkan di testis. Oh iya, beberapa bulan yang lalu, pas Februari itu, ada seorang dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, mengatakan bahwa kalau misalnya ada seseorang perempuan yang berenang di kolam renang umum. Nah, kalau di kolam renang umum kan ada perempuan dan laki-laki. Ketika perempuan itu berenang di kolam renang yang ada laki-lakinya, dia akan hamil. Bener nggak sih? Sebelum kita bahas itu, kita akan pelajari dulu tentang fertilisasi dulu ya. Apa yang akan terjadi apabila ovum keluar dari ovarium? Pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi ketika ovum bertemu dengan sperma? Lalu, bagaimana sperma bisa bertemu dengan ovum? Dan apa yang terjadi apabila sperma tidak bertemu ovum? Kita akan bahas di sini ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mengetahui proses bertemunya ovum dan sperma. Yang kedua, mengetahui proses terjadinya menstruasi. Sebelum dijelaskan lebih lanjut tentang fertilisasi dan menstruasi, sekarang buka buku paket kalian halaman 7. Silakan baca dan kerjakan secara individu di buku tulis kalian. Oke, kita bahas fertilisasi. Sebelum kita tahu apa itu fertilisasi, ini diibaratkan ovum atau sel telur, dan ini adalah sperma. Ketika mereka bertemu inilah dinamakan fertilisasi atau pembuahan. Jadi, fertilisasi atau pembuahan itu adalah bertemunya sel sperma dan sel ovum untuk membentuk zigot. Setelah mereka bertemu ini, pertanyaan selanjutnya adalah di mana mereka bertemu? Mereka bertemu pertama kali di tuba Fallopi atau ovida. Jadi, mari kita ulangi lagi. Fertilisasi terjadi di tuba Fallopi atau ovida. Oke, sekarang kita bahas proses fertilisasi. Di awal video tadi sudah dijelaskan bahwa dua organ ini adalah, ya benar, ovarium. Ovarium fungsinya sebagai
Ya, benar sekali. Ovarium berfungsi sebagai penghasil ovum. Kalau kita lupa, kita bisa mengingat-ingat dengan cara seperti ini. Ovarium, kita buang kata-kata ari di sini. Jadi kita ambil dua huruf yang ada di depan dan dua huruf yang ada di belakang, yaitu ovum. Mari kita ulangi lagi. Ovarium berfungsi sebagai penghasil ovum. Jadi, ovulasi adalah keluarnya sel telur atau ovum dari ovarium yang normalnya terjadi setiap bulan. Ini adalah representasi dari ovum. Ketika sudah terjadi ovulasi, maka ovum akan berjalan menuju tuba Fallopi atau oviduct. Nah, dia akan jalan seperti ini di oviduct. Ini diibaratkan sperma. Ketika sperma masuk di vagina, sperma itu akan menuju ke ovum di oviduct. Nah, pertemuan mereka ini adalah fertilisasi. Jadi kalau ada satu saja sperma yang berhasil sampai di saluran tuba Fallopi dan menerobos masuk dalam sel telur, maka terjadilah pembuahan atau fertilisasi. Setelah sel telur dibuahi, maka ovum tersebut akan membelah diri dengan cepat sehingga menjadi banyak sel. Proses pembelahan ini terus terjadi seiring berpindahnya sel telur dari saluran tuba Fallopi ke rahim. Setelah itu, barulah sel telur mulai menanamkan diri ke rahim. Jadi, dari mulai dia di sini, dari mulai ovarium menghasilkan ovum, peristiwa ovulasi itu, ovumnya akan menjadi seperti ini, lalu berbentuk ini, dan yang terakhir ini. Kemudian dia akan menuju ke rahim. Ini terjadi ketika ada sperma yang masuk. Jadi ini terjadi ketika ovum dibuahi oleh sperma. Bagaimana jika sperma tidak masuk ke vagina? Jika tidak ada sperma yang masuk, yang terjadi adalah, sebelum kita bahas jika tidak ada sperma yang masuk, kita bahas dulu organ-organnya. Organ yang ini kita ulangi lagi. Organ ini yang bernama ovarium. Ovarium fungsinya menghasilkan ovum. Kita ambil dua huruf depan dan dua huruf belakang. Setelah itu, organ ini dinamakan oviduct atau tuba Fallopi. Dan yang ini adalah endometrium. Jadi, ketika tidak ada sperma yang masuk ke vagina, maka yang terjadi adalah menstruasi. Jadi, ketika ada ovum itu tidak dibuahi oleh sperma, maka endometrium ini akan menebal dan dia meluruh akibat tidak adanya pembuahan pada sel telur. Ilustrasinya seperti ini. Dia akan meluruh menjadi darah-darah menstruasi. Jadi, rendang bisa bikin hamil nggak? Kita baca infografis berikut ini.